Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya mawon ingkang rawuh jamaah salat subuh, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi hari ini, saat ini, di tempat ini, semuanya kita ditakdir oleh Allah, dipilih oleh Allah bisa bersama-sama berkumpul di majlis, di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus kita diberikan sehat oleh Subhanahu wa taala. Semoga semuanya kita terbebas dari virus corona dan virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokahnya kita sholat subuh berjamaah, ngaji, tholabul ilm di tempat ini, semuanya jadikan sebab, jadikan lantaran semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, mertua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, semuanya, semoga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau-beliau semuanya ditempatkan di tempat yang terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita ini sudah kita masuk hari yang ke 15. Oh 19 ya. Jadi makin 15. Kocos wis lawing. Hari yang ke-19 kita sudah masuk hari 19. Mungkin mau sedaya amal ibadah kula jenengan, salate, puasane, ngaji Qur'ane, zikir-zikire, sedekah-sedekah, munajat-munajat, permohonan-permohonan kita kepada Allah, mungkin sedaya ditampi oleh Subhanahu wa taala, semuanya jadikan sebab, jadikan lantaran, semuanya kita besok ditempatkan tempat yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita masih diberikan umur panjang, tuntas 1 bulan ini, bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Semoga kita masih diberikan sehat, umur panjang, bisa maksimal ibadah kita dalam 1 bulan ibadah Ramadan ini, dan masih dipertemukan oleh Allah kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam semoga tetap berlimpah ruah kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, kula badhe maosaken mawon niki kula boktokaken tafsir Ibnu Katsir. Kula ajeng ngupas surat Al-Baqarah 185 nek tuntas mengke ya sampai 187. Ya sampai beduk mboten napa-napa. Sampai beduk, siap roh, sampai beduk roh. Nggih sekalian kok. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tang ayat surat Al-Baqarah 180 gangsal niki tang mriki Allah maringi ngertos dumateng kula jenengan bilih bulan Ramadan niku bulan diturunkan Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Kangge napa? Hudal linnas, petunjuk buat manusia. Terus Qur'an itu petunjuk. Makanya monggo mungkin kita kupas, sudahkah Quran yang sekarang Allah berikan pada kita
yang sudah terhidang di hadapan kini, sudahkah menjadi petunjuk hidup kita atau belum? Maka dipertanyakan tang masing-masing kula jenengan. Wa bayyinati minal huda wal furqan, wa bayyinat, dan penjelas. Quran itu penjelas. Penjelas apa? Minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pembeda, al furqan pembeda bainal haq wal batil, bainal halal wal haram. Terus Quran itu sangat bedakan, oh iki bener, iki salah, iki halal, iki haram. Itu Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida, sinten mawon syahida yang menyaksikan, minkum, di antara kamu, asyahra, bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Makanya nek kula jenengan enten ru'yat, makanya kan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa dengan melihat hilal, dan besok buka lebarano dengan juga melihat hilal. Nah, kula jenengan mengkoten. Wa man kana maridan ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, sinten mawon ingkang sakit enten tentang perjalanan, nek satu misal mboten puasa angsal, tapi sakite niku sakit ang betul-betul parah, nek dipaksa puasa niku berbahaya. Tapi kadang cuman loro untu utawa mon kukulan, mungkin buru udun metu sithik hing puasa ya mboten angsal. Puasa niku saged dibatalaken kadung kula jenengan loro, nek dipaksa puasa lorone tambah parah. Niku angsal. Atau safar, perjalanan ingkang bener, kadung perjalanan arep ngerampok mboten angsal. Perjalanan yang benar dugi mriki minimal Jember lah. Nggih, kadung rata-rata niku digawe 90 kilo lah. 90 kilo mriki Jember. Nah niku meh 100 wis. Niku angsal. Tapi puasa luwih sae. Puasa niku luwih sae. Angsal mboten puasa. Tapi puasa lebih baik, karena di ayat yang 184 mengatakan antasumu khair lakum in kuntum ta'lamun. Kadung puasa lebih baik jika kamu tahu pahalane puasa. Kadung tiang niku loro mantun niku terdek mboten puasa dan dia dalam perjalanan fa'iddatun min ayamin ukhra, maka bayar iddah, artinya nyaur ngodoi pinten-pinten. Nah, satu misal loro 5 dino kerantan mungkin loro emah mboten saged napa-napa benjing mantun lebaran disaur ya 5 dino. Tapi kadung lorone niku loro tahunian hing kira sembuh wis lorone mboten niku. Lah niku bayar fidyah mawon. Yuridullah bikumul yusra, Allah niku ngarep tang kula jenengan niku al yusra gampang, mboten kepengin ngengel. Wala yuridu bil usd, Allah tidak menginginkan kita itu ya kesulitan, mboten kepengin damel kula jenengan niku angel. Walituk mul iddata, sempurnakah bilangane puasa niki nggih sak wulan penuh, aja dikurangi dikorting selawe dina. 28 man mboten enten, rata-rata niku 29, saged 30. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan bertakbirlah minjing. Nah wis mulai melebet malam hari raya niku takbiran. Ala ma hadakum, terhadap apa yang telah kami tunjukkan pada kamu, wa la'allakum tashkurun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tang mriki dijelasaken tafsir ingkang tang mriki niki, tang mriki kula waosaken mawon. Yam Daud ala syahra siyami min baini sa'iri syuhuri bi anakhtarahu min bainihinna li inzal Qur'an azim. Allah memuji bulan puasa niki di antara semua bulan-bulan yang lain. Dengan apa mujine? Dengan milih bulan Ramadan atau bulan puasa niki dengan diturunannya Al-Qur'an. Nah niki monggo kula mungkin jelasaken Quran hang sak niki enten tentang kula jenengan niki mboten moro-moro blek mboten niku. Quran niku enten prosese, makanya peringatan nuzulul Quran, mudune Quran. Niki kadung kula jenengan kupas, kadung ngertos betapa hebatnya Al-Qur'an. Kadung kula jenengan ngertos Quran niku nek kadung secara sejarah dengan turunnya Quran maka kehidupan umat manusia hang sederenge rusak mboten karuan. Makanya dikenal dengan zaman jahiliyah, rusak memang. Tiang-tiang Arab sederenge Islam mudun, dereng Kanjeng Nabi niki mendapatkan wahyu, niku wis tatanane mboten karuan. Secara akal niku mboten ditampi. Pun kula jenengan mireng sekatah pun cerita-cerita niku. Kadung bayi wadon lahir, keranten isin dikubur.
Kadung saniki ya aborsi durung lahir dipateni diaborsi keranten isin karena memang napa niku prosesnya itu tidak dengan cara halal. Biasa ya terjadinya tempat gelap-gelapan moten niku. Ya, dengan cara zina, makanya isin diaborsi. Saniki yang kathah mengkoten. Sengen mboten lahir kok ngerti wadon dikubur sengen niku. Termasuk sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku sering mlebet Islam niku sengen tahu ngubur anake. Makanya penyesalan pol setelah beliau itu masuk Islam. Dados saat niku pokoknya ono bayi wadon lahir kata-katai kadung tiang-tiang niku merasa malu maka dikubur. Kenapa? Karena logika tiang-tiang Arab saat niku hing kena dijak perang. Wong Arab niku senengane perang. Sithik-sithik enten masalah perang antar suku niku senengane perang singen niku. Makanya kadung iki lahir wadon ngisin-ngisinaken daripada ditawan. Engko napa niku dipermalukan wis dikubur pin wis singen mengkoten. Termasuk tiang-tiang Arab sederenge Islam niku senengane mabuk. Makanya kan ayat-ayatnya kan sampai tahapan untuk menetapkan hukumnya orang yang minum khamr niku sampai bertahap-tahap karena memang parah wis. Senengane mabuk pokoknya tiang Arab niku. Judi termasuk tang Ka'bah niku ada 360 patung wis disembah wis secara akal mboten patung kok disembah. Enten hang parah malih. Enten hang parah malih pada zaman jahiliyah niku. Nah satu misal kok bapake ngapunten iki bapake karena tiang Arab niku senengane bojone kathah, istrinya banyak. Nek bapak niku nggadah istri yang masih muda, lan bapak niku pejah, orang tuanya meninggal dan dia meninggalkan istri yang muda yang masih cantik. Niku anaknya sakit marisi. Jadi mari bapaknya terus gilir ning anaknya. Terus anak lanang mungkin yang pertama iki emak iki mage ayu segala macam. Niku kata-katanya diwarisi. Jadi mari ambil bapake mati anake hang nikahi. Nah, niku saat ini ngoten. Terus Kanjeng Nabi niku dalam ngoten sudah bisa diterima. Makanya Kanjeng Nabi niku bertahanus menyendiri cari jawaban dengan kondisi umat ngoten niku kalih carane ngrubahi. Beliau bertahanus di Gua Hira. Nah, di Gua Hira. Lah niki proses turune Quran niku pripun? Kemudian sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Prosesnya niku ada 3 tahap. Quran niku mudhun boten langsung dugi Allah langsung ke Kanjeng Nabi boten. Quran niku enten 3 tahap. Dados Quran niku sudah dipersiapkan oleh Allah. Mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas niku pun siap. Karena memang Allah sudah paham bagaimana nanti kehidupan umat manusia. Quran pun siap, 30 juz niku pun siap. Sudah siap mulai Fatihah sampai An-Nas. Niku yang pertama diturunkan disimpan di Lauhul Mahfud. Niku ayatnya tentang surat Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Niku ayatnya. Dados Quran yang mulia itu Allah simpan fi lauhil mahfud. Niku yang pertama disimpan tang mriku. Mantung tang lauhul mahfud, kemudian Allah turunkan juga dalam jumlah yang total ngoten niku 30 juz. Tahap kedua mandape tang pundi? Tang mriki dijelaskan tang mriki. Wa ammal Qur'anu fa inna manazala jumlatan wahidatan ila baitil ijjati minas sama'i dunya. Quran kemudian Allah turunkan jumlatan wahidah sekaligus 30 juz niku. Tang pundi? Fi baitil izzah, di baitul izzah minas sama'i dunia, dari langit dunia. Langit hang paling parek kali kula jenengan, berarti hang tang dhuwure dhewek niki. Karena langit niku enten sampai 7, pertama, kedua, 3 sampai 7. Berarti langit yang pertama niki diturunkan bleng tang mriku 30 juz. Kapan niku tang mriku jelaskan wa kana dzalika fi syahr ramadhana fi lailatul qadri minhu. Tang bulan Ramadan pas Lailatul Qadar. Dados Lailatul Qadar niku ayate inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna temen anzalna wis nurunaken sapa ingsun jane Allah. Hu Quran fi lailatil qadar. Ono ning malam qadar. Lah waktu Lailatul Qadar niku Allah menurunkan Al-Qur'an niku jumlatan wahidah sekaligus 30 juz.
tang pundi fi baitil izzah minas samai dunia, di Baitul Izzah, tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung di langit dunia. Sab pertama niki disimpen tang mriku tasik 30 juz. Lah mantun disimpen putang mriku 30 juz, baru kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, mudun tang mriki jelasaken thumma nazala ba'du mufarraqan bihasbil waqa'i. Kemudian Quran niku mantun Baitul Izzah wis siap 30 juz, mudun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad niku berangsur-angsur. Mboten bleng 30 juz iki Muhammad Quran 30 juz wis langsung apal nok, mboten. Berangsur-angsur. Ingkang pertama mudun niku surat Al-Alaq atau Iqra. Nah, terus pertama mudun niku Iqra. Iqra niku kapan niku? Nah, kula jenengan peringati pas malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kapan niku? Nalikane Kanjeng Nabi di Gua Hira, pas tahannus niku. Pas menyendiri niku pun berbulan-bulan Kanjeng Nabi niku. Tang mriku niku cari jawaban. Pas tanggal 17 Ramadan Allah ngutus malaikat Jibril gawonen niki surat Al-Alaq, surat Iqra ayat 1 sampai 5. Mboten kabeh. Modul pertama cuma 5 ayat. Niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Niku yang pertama turun dari langit dunia niki Baitul Izzah. Jibril mboktok 5 ayat niku disampaikan kepada Muhammad ketika di Gua Hira. Kanjeng Nabi saat niku piyambakan kok enten mboten ngertos karo niku Jibril, belum tahu sapa iku. Kok moro-moro ning guwa ana wong ganteng, ambune harum, kelambine putih, moro-moro ngancani. Ya kadung kula jenengan pas mungkin lagi dhewekan ning kene moro-moro ana sampinge moro-moro ana wong sing ngerti ceritane, moro-moro ning sampinge atau mungkin gotit, ya jelas kaget. Niki Kanjeng Nabi tang guwa niki dalam keadaan sendirian dan tempatnya juga di gua gelap. Tang mriku ngerti-ngerti enten malaikat kelambine putih ganteng, moro-moro ngongkon Iqra ngoten. Moro-moro ngeken Kanjeng Iqra ya Muhammad. Ya bingung Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten saged maca, mboten saged nulis. Makanya ummi. Jadi Nabi Muhammad niku ummi. Dalam istilah Quran niku ummi. Ummi itu tidak bisa baca, enggak bisa tulis. Nopo Kanjeng Nabi Muhammad dibuat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, biar tidak ada anggapan orang Arab kalau Quran itu tulisannya Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku saged nulis, paling alah tulisannya Muhammad dhewek iku. Makanya Allah buat ummi memang tidak bisa kon maca mboten saged. Makanya ketika Jibril niku mbokto lembaran Iqra niku 5 ayat niku Iqra ya Muhammad. Napa Kanjeng Nabi? Ma'aqra, saya enggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, mada yang harus saya baca itu apa? Wong mega iso. Sampai 3 kali ya mboten saged maca. Caritane tang mriku niku kula waos, kemudian malaikat niku mendekap Kanjeng Nabi, dibacakan 5 ayat oleh malaikat Jibril. Seketika 5 ayat disampaikan dan dilepaskan Nabi Muhammad oleh Jibril, dilepaskan dekapan niku seketika langsung hafal. Ini memang istimewa Kanjeng Nabi Muhammad harus disiapaken. Nabi Muhammad niku napa-napa bleng langsung apal dan langsung paham isine kata per kata niku isi semuanya paham. Sinten ingkang damel paham? Gusti Allah. Karena sudah dipersiapkan dengan Muhammad. Kadung kisahnya mulai Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam kandungan segala macam. Kemudian proses lahirnya bagaimana, tang berjanji sampun kata disebutakan. Makanya Kanjeng Nabi niku mulai alit itu sudah terbimbing, mboten tahu Kanjeng Nabi niku ningali kemaksiatan, mboten tahu. Padahal tiang Arab saat niku ya senengane joget-joget terus kayak karuan, terus udele katon segala macam niku pun mulai senyen. Kanjeng Nabi mboten mulai cilik wis tahu dijak koncone, wae mengembala kambing. Karena mulai cilik mengembala kambing, dijak, ayo mat, ayo ndeleng iko ono bahasa tang mriki dangdutan lah. Ono hiburan, ayo merono. Mboten tahu gelem tapi dipokso. Keratengan kanca milu. Tapi Allah sudah pun mempersiapkan akan terjaga.
Dugi sederenge dugi niku sederenge dugi kita mriku niku didamel tilem wis. Damel tilem. Mboten mireng. Kadung kula jenengan jero ning ngarepe mendelik ro. Anjana Muhammad mboten. Anjana Muhammad itu sudah mulai kecil sudah. Ketika sudah usia 4 tahun pernah dibedah oleh malaikat Jibril, dibedah dadane dibersihkan dengan air zam-zam, diisi hikmah, diisi iman, diisi ilmu. Mulai sudah berapa kali usia 10 tahun dibedah lagi. Ketika juga Isra Mi'raj niku ajeng Isra Mi'raj dibedah lagi, sudah dipersiapkan. Lah makanya ketika Kanjeng Muhammad niku ketika sudah siap semuanya, maka kemudian untuk bagaimana memberikan pemahaman tentang masyarakat seharusnya bagaimana, maka yang pertama Allah turunkan niku surat Al-Alaq 5 ayat. Dan 5 ayat ini kadung dipahami, subhanallah. Maka kadung dipahami awal ayat niki, awal kata-kata yang dikeluarkan Iqra. Pertama itu Iqra, bacalah. Bacalah ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi berarti kanya nambah diweni ngerti waconen. Maca iku aja diwaca tok, maca dengan nama Allah yang telah menciptakan alam dunia ini. Makanya kadung tiyangan niku bahasan niku menggunakan ayat niki, maka semuanya akan berubah. Kula dikengken jenengan kengken seneng moco. Iqra niki memang sesuatu yang sangat hebat. Kalau kita pengen menjadi orang hebat, makanya kula tang bocah-bocah tang murid alian niku bolak-balik. Iqra itu kunci. Kalau sampean kepengin pintar ya Iqra, summa Iqra. Napa malih tang 5 ayat ini Iqra diulang sampai 2 kali. Ayat pertama sama ayat ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra malih wa rabbukal akram. Makanya Iqra niku sangat hebat. Makanya kadung napa niku kula jenengan seneng maca mesti banyak ilmu. Napa mau nanti waca, bisa yang ditulis atau mungkin keadaan dibaca. Itu akan membuat kita semakin banyak napa niku pengalaman referensi informasi ini. Terus yang pertama turun ngoten niku surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Nah, kula jenengan iki prosese kula jenengan wis ngertos kan ngoten niku. Proses kita itu sebenarnya hina. Proses kula jenengan iki ya dugi bapak emak kan ngoten dari makanan yang dikonsumsi jadi saripati, kemudian jadi mani kemudian ketemu sama ovum, jadi ngoten kemudian napa niku mani bertemu ovum, jadi kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging dan seterusnya. Itu proses penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang pemurah. Allah zat yang maha murah. Pun sinten mau diparingi. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan al-qalam. Nggih, dengan kadung al-qalam ta mriki tinta. Terus kita banyak tahu dengan napa niku banyak hal dengan tulisan. Nah, singen Allah tang Nabi Adam ya diberikan ilmu. Semua nama-nama semuanya diajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sedaya diajarkan. Kemudian lanjutan ayat yang ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia tahu. Sederenge mboten ngertos napa-napa, yang mengajarkan Allah semuanya kita tahu. Lah ketika surat Al-Alaq niku mudhun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika itu Kanjeng Nabi niku hafal, kemudian beliau bingung. Kok iki ana wong putih-putih moro-moro ngongkon ken maca ngoten. Arene dhewekan, jenengan mesti bingung, mesti sapa iki kok moro-moro ngongkon ngoten. Lah ketika ngoten kan jenengan bingung sampai di daerah Gua Hira niku muter-muter. Iki ana paren iki, aja seni kesurupan, aja dileboni jin. Segala macam pun pikirane macam-macam wis. Ketika Nabi bingung, kemudian pulang. Ya inilah Allah sampun mempersiapkan istri yang sudah matang. Makanya kan yang Nabi niku nikah pertama kan Khadijah itu kan Khadijah pun umur 40 tahun. Khadijah itu nikah sama kanjeng Nabi dalam keadaan janda 40 tahun, tapi ya magi wayu Pak. Kadung kula waos walaupun usia 40 tahun mboten kalah ambil usia 20 tahun. Karena memang seorang bangsawan kaya raya.
Bahkan kekayaan orang Arab itu 2/3-nya adalah kekayaannya Khadijah. Serang sugiye Khadijah niku, serang sugiye. Makanya terawat betul. Lah Khadijah ketika kok napa niku kok ngertos Kanjeng Nabi niku suaminya itu kok datang kok dalam keadaan bingung sampai muni zamiluni selimuti aku, ada apa kakanda, ada apa sayangku, didem-dem. Iki mau ngene Khadijah sayangku, iki mau pas aku ning Gua Hira hing tahu-tahu kok moro-moro ana wong basine, kok ana wong klambi putih-putih mariku kok moro-moro ngongkon ikra kon maca. Bahasane isun bingung iku sapa iku. Didem-dem, enggak usah khawatir kakanda, jenengan itu orang yang amanah, orang yang enggak pernah bohong, orang yang tidak pernah membuat orang lain itu susah. Saya yakin mesti Tuhan Allah, kalau dulu nama Allah itu sampun tersemen, Allah itu tidak akan menyanyiakan jenengan. Mesti jenengan termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih. Sampai kemudian Nabi itu tertidur, ketika tertidur Khadijah kemudian tanglet tang pamane namine Warokoh bin Naufal. Terus awal ngoten Khadijah juga bingung pisan, iki opo iki hang. Memang Khadijah sampun yakin kalau beliau Muhammad akan terpilih menjadi seorang nabi. Awalnya sudah pun ngertos, karena memang bawaannya semuanya baik. Makanya Khadijah mau dinikahi kanjeng Muhammad karena memang itu sudah punya feeling karena Muhammad itu akan menjadi orang yang hebat nantinya. Tanya pada Warokoh bin Naufal ini paham isinya Taurat. Nah, Taurat yang sebetulnya sedurunge kan Jabur di mata Nabi Dawud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa. Sampun enten kitab-kitab sebelumnya. Dan Warokoh bin Naufal apal, paham bagaimana cerita-ceritanya Taurat. Lah ketika Khadijah cerita apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Warokoh cerita mengatakan, Khadijah kadung menurut hangun pahami ning kitab-kitab, kadung moro-moro teko gediku iku arane namus. Kok moro-moro ngongkon gitu iku arane namus. Namus niku namine malaikat Jibril. Itu namus malaikat Jibril. Itu artinya suami kamu akan terpilih menjadi seorang nabi. Terus ketika diinformasikan semakin hebat pembelaan Khadijah, perjuangannya untuk ikut bersama Nabi bagaimana untuk menyebar. Oh berarti betul suami saya ini diangkat menjadi seorang Nabi. Itu proses yang pertama Pak, Iqra. Kemudian turun yang berikutnya ya ayyuhal mudaththir dan seterusnya. Quran itu sampai 30 juz itu kalau kita kupas itu turun selama 23 tahun. Mboten bleng ngoten 23 tahun, 30 juz yang sekian 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada proses. Terus yang kita baca sampai 30 juz niku tang Mekah niku selama 13 tahun, makanya namanya ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah. Tang Madinah ayat-ayat Madaniyah. Makkiyah niku 13 tahun, Madaniyah 10 tahun. 23 tahun itulah turunnya Al-Qur'an. Itu sesuai dengan kebutuhan umat sudah sampai akhir zaman. Makanya Quran itu pun jelas hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Makanya kadung kula jenengan iki ngapunten selama niki diakui napa mboten perlakuan kula kali jenengan tang Quran itu memang tasih sangat kecil. Ngapunten niki, padahal kadung kula jenengan Quran itu sumber yang paling utama. Semua ilmu-ilmu yang lain itu sumbernya Quran. Napa wis ilmu bahkan perbintang ilmu sumbernya Quran. Makanya ketika umat manusia rusak sederenge mengkoten niku dengan Quran yang Allah turunkan, Nabi membimbing umat dengan petunjuk Quran, maka semua menjadi manusia yang hebat. Makanya kan ayatnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena bimbingan Quran, kamu semua wahai sahabat menjadi khaira umat yang paling baik. Khaira ummatin ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Kenapa? Semuanya terbimbing dengan Al-Qur'an. Hang waune ngapunten seperti Umar itu sinten ingkang mboten kenal Umar. Umar niku paling garang, paling ditakuti. Ojo yang macam-macam ditebas langsung. Oh Umar niku paling ngoten niku. Makanya ketika nggak ada anak wadon keratan isin daripada nanti dipermalukan ya dikubur. Bahasanya saat itu ya sudah harus dikubur daripada saya malu. Itu Umar. Dengan bimbingan Al-Quran maka Umar menjadi orang yang sangat hebat. Bagaimana dalam kepemimpinannya ketika menjadi khalifah beliau
Jadi khalifah yang kedua dan segala kisah Umar niku begitu hebat. Kadung kita kupas Umar niku, kupasan masalah Umar niku memang banyak sekali dikisahkan dalam Al-Qur'an, dikisahkannya Nabi betapa hebatnya Umar, termasuk orang yang sangat adil dan segala macam. Niki semuanya atas bimbingan Al-Qur'an. Cuman saat niki kula jenengan ngapunten tang Qur'an niki perlakuane tasik kirang. Monggo lah paling tidak minimal, paling tidak nek tasik dereng saged maca belajar. Enten tahapane. Mboten kudu langsung kula jenengan niki paham isine mboten. Ada tahapan hang durung iso belajar. Ini Quran. Quran niki sesuatu yang sangat hebat dari Allah. Makanya kalau makna Quran itu Al-Quran huwa kalamullahi alladzi nggih nazala ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Quran itu kalami Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan dinilai ibadah bagi yang membaca. Terus tiang maca Quran itu kelebihan maca Quran walaupun tasik belajar eta sampun asal pahala. Satu misal tasik belajar a, ba, niku asal 2 pahala. 1 pahala dia mau membaca, 2 pahala dia mau belajar. Niku tasik apa? Aba, tasik niku pun asal pahala. Kadung hang mocone wis lancar, enten jaminane. Kok mocone lancar, besok bersama para malaikat orang-orang mulia di surga. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang pinter maca Quran benjing tang surga. Hang pinter niku ya purun maca, aja pinter-pinter tapi yang tau diwaca. Makanya kata keterangan hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maca Quran, kan maca niki yang paling maca kadung saged ya dipahami niku berarti tingkatane luwih dhuwur. Waca non Quran, krana Quran yang diwaca ku besok dina kiamat dadi penolong. Terus kadung kula njen kepengin besok ketika malaikat Israel dugi, ketika di alam kubur, sampai besok dibangkitkan di alam kubur di padang mahsyar, nunggu bagaimana perhitungan Allah yang begitu hebat kisahnya tentang niku. Itu nanti kita akan ditolong Quran yang kita baca. Makanya saat ini ayo niki diilingaken bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Ayo kula ngajak perlakuan Quran niki rada ditambahi. Mungkin selama niki kula jenengan tang bulan Ramadan ya alhamdulillah lah purun ngaji mulai wis kadung wis ngelbu Ramadan ning dindi masjid-masjid musala mulai terdengar suara orang ngaji Quran. Niku datang bulan Ramadan. Mari Ramadan lebaran sak teruse nono wis sepi maning. Biasa ning dindi ngaji plus ilang wis. Hang seneng ngaji maca Quran ning jero bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan niku leren Qurane. Qurane pensiun. Ono dintih ning lemari ning bopet. Buru dibuka maning besok arep Ramadan maning digoleki maning Quran. Selama niki mekoten niku. Badan Quran sudah terhidang. Maca sak huruf niku pahalane minimal 10. Ya enten hadis man qara'a harfan min kitabillahi falau bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sinten tiyang ingkang purun maca sak huruf dari Al-Qur'an maka dia dapat kebaikan dan kebaikannya dilipat gandakan 10 kali. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif sak huruf, lamun harfun, lam sak huruf, mimun harfun, alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Berarti pinten huruf niku? 3 alif lam mim. 3 huruf, sak huruf 10 berarti 3 huruf wis 30 pahala. Itu kita membaca nek kula maos keterangan hadis lintune itu buat orang-orang yang tidak dalam badan suci, ghairu tohirin. Jenengan ngentut satu misal, mari ngentut maca Quran tapi ojo nyekel. Secara pendapat Imam Syafi'i ojo dicekel. Nek nyekel Quran dalam badan suci. Jenengan keranten wis apal ya ora kulhu ya ora nglontok ora wis. Ambi nglindur kulhu ku apal. Fatihah mesti apal. Ambi rada ngantuk-ngantuk Fatihah muni apal. Lah hang jeneng apal niku keranten apal walaupun ngentut sak huruf niku 10.
walaupun kita batal. Tapi kalau suci, nah kalau mengatakan niki mantun sholat masih suci, kita baca Al-Quran satu huruf niku selangkung. Man qara al-Qur'ana wa huwa tahirun walahu likulli harfin khamsun wa ashruna hasanatan. Kadung tiang niku dalam keadaan suci maca Quran sak huruf selangkung. Napa meneh tang lebete bulan Ramadan berlipat-lipat malih dikalikan 1000 niku tang bulan Ramadan niki. Berarti kadung di luar Ramadan niku man sak huruf selawe. Satu misal jenengan maca a wis selawe. A'udzu papat wis. Selawe 100 wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sampai entek sak huruf selawe dalam badan suci. Iku adung dihitung pirang nih huruf. Kaya kadung pirang ngerti ya hitungan dek empek dewek wis pahalane. Wong jenengan hang maca jenengan hang oleh pahala. Niku sak huruf selangkung kadung tiang purun maca Quran. Ayo kula ngajak. Niki mumpung tasik panik kesempatan hidup. Umumnya kula jenengan niki tang Quran iki kurang kita perhatian. Diakoni napa mboten wis. Wong kadang wae tadarusan purun teko, tapi tekone mboten maca. Quran itu camilan itu panganane. Teko bagian ngenteken panganan mari mulai. Lumayan hang gelem nyandak Quran maca mungkin sak lembar atau mungkin maca pinten lembar lumayan. Tapi asline kadung kula ngertos betapa hebatnya posisi Quran, kedudukan Quran di hadapan Allah. Kudune perlakuane lebih dugi niku. Maka nek saged saniki niki ya paling tidak dirutinaken lah. Sedinten niku napa sak lembar ta. Nek mboten niku kula biasa ngajak tang derek-derek niku kaduhing sempat buka. Kula ngajak hang wis diapal melaku ning dindiku unekno. Fatihah ta, An-Nas ta, Falak ta, hang wis diapal mawon. Bolak-balik mboten napa-napa. Dan itu akan nanti membantu kita. Pasti benjing niku akan kita dapatkan. Alhamdulillah bengen isun rutin maca ayat-ayat surat-surat walaupun hang surat-surat mengkoten niku tapi rutin diwaca niku benjing yang akan menjadi penolong kita, syafi'an di ashabi, penolong buat orang-orang yang mau membaca Al-Quran ketika kita besok pada hari kiamat. Mani kula ngajak ayo Quran niki lebih diperhatikan lagi. Nek saged niku ya munggah harus maca artine. Nek kula singen waktu tang pondok yen kan makanan rutinan. Kula tang pondok singen kula sang tahun tang Jogja niku mantun salat subuh mengeten niki, mantun salat subuh niku yai ngaji tafsir Al-Maraghi. Nah niki Ibnu Katsir. Kuwatan dikaji mantun subuh tafsir Al-Maraghi. Setiap hari Ahad niku tafsir An-Nawawi. Niku enten kajian-kajiane. Setiap subuh niki Al-Maraghi. Yai mengatakan niki diwaosaken, diartekaken, dijelasaken. Terus mengke santri-santri niku nyemak, hang mboten paham mengke tang. Niku setiap subuh mengatakan niku makanan harian. Setiap subuh niku ngaos tafsir. Terus mantun niku pun mantun ngaji bahasan niku Bandongan, niku namine Bandongan. Mantun Bandongan rampung sorogan. Santri nyorok, bengi wis disiapaken wis, bengi maca urut-urutane. Satu misal dinten niki ajenge nyorok Fatihah. Nah, Al-Fatihah pun diwaca wis, dipahami artine, dipahami tafsire, buka tafsir. Nah, keranten mang tang pondok niku kiai niku kitab niku wadah. Memang beliau itu termasuk ahli baca. Beliau sudah terkenal waktu nyantri tang Kerapyak kali Mbak Eli Maksum niku sudah terkenal. Termasuk santri-santri niku napa niku hang ketua MUI saniki niki. Pak Haji Amin niku termasuk santrine. Sampai beliau tang Irak, ya kula niku tang Irak 14 tahun. Nah, itu termasuk sudah terkenal mangkutu buku senengane maca. Kitab niku wadah. Kadung dinilai niku mungkin atusan juta. Karena kitab niku larang. Kula kapane tumbas kitab Al-Majmu' niku karangan An-Nawawi niku Syarah Muhadzab enten 22 jilid. Niku kula tumbas kapane 4,5 juta. Nah niku yes kitab ngoten niku, tapi yo manfaati ilmu ngoten niku. Nah, niku nek tang pondok rutinan ngoten niku, setiap pagi ngoten. Mantun Bandongan sorogan. Nyorok santri niku setunggal tang ngajepi kiai keken maca, wacanen. Mantun diwaca artekno. Marteken jelasno. Ngoten niku setiap pagi. Ayo ikra, tarjim, tsumma wadih mal maksud tilkal ayah. Ayo jelasno.
Santri pun nyapakan dijelaskan kadung enten ingkang kirang kiai nambahi itu makanan rutinan. Niki monggo kula jenengan ayo mungkin awake piyambak anak-anake ya mungkin sinten mawon hang kira-kira saged dijak dikengken monggo lebih cinta ada perhatian dengan Al-Quran kersane Quran yang sudah sekarang terhidang tang adepan kula jenengan iki manfaati ojo sampai digelitakaken ngontok rugi benjing ketika kita di hari kiamat kita menyesal Quran yang begitu mulia di hadapan kok cuman mengkoten tok tapi urusan duno wes pol-pol esok awan bengi kada hilalen Quran hang terhidang yang di situ akan menyelamatkan kita malah tidak kita perhatikan akan sangat rugi ayo piyambak kok uripe mboten purun memperhatikan Al-Quran niku mawon niku sabeni tasik kathah ingkang badhe dikupas kitik ang penting manfaati dorong kula jenengan ayo malih bolak-balik ayo mulai saniki lebih senang dengan Al-Quran mugi-mugi mawon Al-Quran yang selama ini kula jenengan wao ditampi benjing dados penolong kula jenengan selamat kula jenengan nalikane pecah mugi-mugi barokah wawasan Quran ditakdir husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.